Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang berhenti sejenak untuk mempertanyakan apa sebenarnya makna dari kebenaran dan mengapa kita begitu mendambakannya. Namun jika kita menengok lebih dalam ke dasar-dasar pemikiran filosofis, pertanyaan ini justru merupakan salah satu pilar utama dalam refleksi manusia atas eksistensinya. Kebenaran bukan hanya sekadar label bagi sesuatu yang benar, melainkan fondasi atas kemungkinan berpikir, berbicara, bertindak, dan hidup secara bermakna. Pertanyaannya bukan hanya apa itu kebenaran, tetapi juga mengapa kita memerlukannya. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan tersebut melalui pendekatan eksistensial, epistemologis, dan etis. Bayangkan dunia tanpa kebenaran. Tidak ada fakta yang bisa dipercaya, tidak ada pernyataan yang bisa dipastikan, dan tidak ada jaminan bahwa realitas itu sendiri bisa dikenali. Dalam kondisi seperti itu, setiap upaya manusia untuk memahami atau mengarahkan hidupnya akan runtuh. Kita hidup dengan asumsi bahwa ada korespondensi antara dunia luar dengan pikiran kita. Kebenaran memungkinkan orientasi. Ia seperti kompas dalam belantara makna. Tanpa kebenaran, tidak akan ada kejelasan arah. Eksistensialis seperti Albert Camus dan Jean-Paul Sartre banyak membahas absurditas dan kehampaan ketika manusia tak menemukan dasar kebenaran atas keberadaannya. Namun bahkan dalam absurditas itu sendiri, manusia tetap mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kebenaran bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan hidup secara mental dan moral. Kita butuh kebenaran karena tanpanya, hidup kehilangan struktur dan arah. Dalam filsafat pengetahuan, kebenaran merupakan syarat utama bagi sesuatu yang disebut pengetahuan. Sejak Plato, filsuf mengajarkan bahwa pengetahuan adalah justified true belief, kepercayaan yang benar dan dibenarkan. Tanpa kebenaran, kita tidak berbicara tentang pengetahuan, tetapi hanya keyakinan. Disinilah pentingnya membedakan antara percaya bahwa dan mengetahui bahwa. Kita membutuhkan kebenaran karena manusia ingin memahami dunia, dan pemahaman itu hanya valid jika sesuai dengan kenyataan. Ketika ilmuwan mengembangkan teori, mereka tidak hanya ingin menjelaskan fenomena, tetapi menjelaskannya secara benar. Proses ilmiah sendiri dibangun atas pengujian kebenaran klaim terhadap data dan fakta. Jika kebenaran tidak penting, maka sains menjadi fiksi, sejarah menjadi mitos, dan pendidikan menjadi propaganda. Lebih jauh lagi, dalam era informasi saat ini, kita menghadapi bahaya post-truth, di mana emosi dan opini pribadi lebih dipentingkan daripada fakta objektif. Dalam dunia seperti ini, pencarian kebenaran menjadi bentuk perlawanan terhadap manipulasi dan pembodohan. Secara etis, kebenaran adalah dasar kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia menjadi rapuh. Jika seseorang terus-menerus berbohong, maka lambat laun ia akan kehilangan integritasnya, dan relasinya dengan orang lain akan runtuh. Martin Buber menyatakan bahwa hubungan aku-kamu hanya mungkin jika ada keterbukaan dan pengakuan yang jujur antara dua pihak. Kita juga dapat melihat pentingnya kebenaran dalam konteks hukum dan keadilan. Hukum tidak bisa berjalan tanpa pengakuan atas fakta. Pengadilan mencari kebenaran material sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika hukum diabaikan demi kebohongan yang menguntungkan segelintir orang, maka masyarakat akan jatuh ke dalam anarki. Selain itu, dalam praktik moral sehari-hari, kita membutuhkan kebenaran agar dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jika informasi yang kita miliki salah, maka tindakan kita pun bisa melukai orang lain, meskipun kita tidak berniat demikian. Oleh karena itu, pencarian kebenaran juga merupakan wujud kepedulian terhadap sesama. Dalam banyak tradisi spiritual, kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang suci dan menyelamatkan. Dalam ajaran Buddha, misalnya, jalan menuju pencerahan melibatkan pemahaman yang benar atas realitas, sammaditthi. Dalam kekristenan, Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Dalam Islam, salah satu nama Tuhan adalah Al-Haq, yang berarti yang maha benar. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kebenaran juga berakar dalam kerinduan manusia terhadap sesuatu yang transenden, yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kebenaran di sini bukan hanya fakta empiris, tetapi juga nilai terdalam yang memberi makna spiritual bagi kehidupan. Kebutuhan akan kebenaran adalah bentuk pencarian manusia atas ketulusan, keaslian, dan tujuan akhir hidup. Kita tidak hanya membutuhkan kebenaran untuk memahami dunia, tetapi juga untuk membentuk dunia. Dalam hal ini, kebenaran menjadi tanggung jawab. Filsuf Hannah Arendt menulis bahwa kebohongan politik bukan hanya menipu orang, tetapi menghancurkan realitas bersama. Ketika kebenaran dikaburkan secara sistematis, masyarakat menjadi apatis, dan kebaikan kolektif tergadaikan.
Dalam konteks ini, memperjuangkan kebenaran adalah tindakan etis dan politis. Jurnalis, akademisi, seniman, dan setiap warga negara punya peran dalam merawat ruang publik yang jujur. Tanpa kebenaran, demokrasi berubah menjadi demagogi, dan kebebasan berubah menjadi ilusi. Pada akhirnya, kebenaran bukanlah sekadar konsep filosofis atau alat ilmiah, tetapi bagian dari kemanusiaan kita. Kita membutuhkan kebenaran, karena tanpa itu, kita bukan manusia yang utuh. Kebenaran memberi arah, membentuk kepercayaan, menciptakan keadilan, dan membuka jalan menuju makna. Ia bukan hanya apa yang kita temukan, tetapi juga apa yang kita perjuangkan. Di zaman di mana kebohongan dapat disebarkan dalam hitungan detik dan dipoles menjadi kebenaran semu, kebutuhan kita akan kebenaran menjadi semakin mendesak. Maka marilah kita tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga menjadi penjaga dan penyampainya, dengan kerendahan hati, keberanian, dan cinta pada sesama manusia.